Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama lebih dari 100 tahun manusia telah menikmati transportasi pesawat terbang. Selama itu pula pesawat terbang telah mengalami banyak sekali perkembangan hingga menjadi secanggih sekarang dengan miliaran penggunanya. Ada sekitar 39.000 pesawat termasuk pesawat komersial dan militer yang saat ini digunakan di seluruh dunia. Dengan jumlah 150.000 selama sejarah penerbangan. Wow, tak menyangka ternyata jumlah pesawat di seluruh dunia yang saat ini digunakan sangatlah banyak ya. Namun pernahkah kamu berpikir, siapakah manusia pertama yang berhasil terbang di udara? Kebanyakan dari kita akan menjawab Wright Brothers. Namun lebih dari 1000 tahun sebelum Wright Brothers menciptakan pesawat, Abbas bin Firnas sudah berhasil terbang di udara. Abbas bin Firnas juga dikenal sebagai Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibnu Wirdas Al-Sufrini, adalah seorang polimatik Andalusia, seorang penemu, fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia, dan penyair bahasa Arab. Abbas bin Firnas berhasil terbang selama lebih dari 10 menit, jauh lebih lama dari penerbangan pertama Wright Brothers, 1 milenium kemudian yakni 12 detik. Abbas bin Firnas senang memperhatikan ciptaan Allah di langit. Ia memperhatikan betapa menakjubkannya kebesaran Allah yang menerbangkan burung-burung di udara, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 19. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Quran Surat Al-Mulk ayat 19. Kemudian ia meneliti burung, bagaimana ia dapat mengepakkan sayapnya hingga ia bisa terbang. Abbas bin Firnas selalu merakit sebuah sayap buatan yang ia pasangkan ke tangannya. Lalu ia pergi ke atas bukit yang agak rendah untuk melakukan percobaan. Ia mengepakkan sayapnya, lalu terjatuh. Ia terus melakukan percobaan hingga beberapa kali untuk melakukan perubahan pada sayap rakitannya agar sempurna. Dari beberapa kali percobaan, Abbas bin Firnas telah berhasil terbang sejauh 20 meter menggunakan sayap buatannya. Selama bertahun-tahun, Abbas bin Firnas telah mempelajari ilmu aerodinamika dan melakukan berbagai studi untuk mencapai mimpinya. Uji coba pertama dilakukan di menara Masjid Jamia Al-Kabir di Cordoba. Abbas bin Firnas menggunakan bulu untuk terbang dan percobaan ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan karena hanya mampu menerbangkan beberapa menit di udara dan jatuh ke tanah dengan beberapa luka ringan. Untuk menghormati Abbas bin Firnas, pemerintah Baghdad mengabadikan pengalaman itu dalam bentuk patung. Kemudian, pada tahun 875 Masehi, Abbas melanjutkan eksperimennya dengan merancang alat terbang yang mampu membawa satu penumpang. Pesawat tersebut terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan 2 sayap yang terbuat dari bulu dan sutra. Eksperimen Abbas bin Firnas kali ini membuahkan hasil yang maksimal. Itu dapat disiarkan selama 10 menit. Dia membuat kagum semua orang yang melihatnya. Sayangnya penerbangannya mengalami masalah saat mendarat, dikarenakan mesin yang diciptakan oleh Abbas tidak memiliki ekor yang berfungsi untuk memperlambat pendaratan. Akibatnya Abbas terjatuh dan punggungnya patah. Dari pengalamannya itu, Abbas tahu bahwa pesawatnya jauh dari kata sempurna. Seekor burung dengan sayap dan ekor untuk mempertahankan kecepatan terbangnya. Sedangkan ciptaan Abbas masih belum memiliki kepala dan ekor. Namun meskipun Abbas mengetahui kekurangan dari ciptaannya, Abbas tidak bisa memperbaikinya.
karirnya. Ini dikarenakan luka yang semakin parah dan kesehatan yang semakin menurun. Selain pesawat, Abbas bin Firnas juga sering bereksperimen dalam percobaannya. Di antaranya, temuan pembuatan gelas dari pasir, kristal, dan kuarsa berkualitas tinggi sehingga mampu menghasilkan gelas transparan. Selain itu, mempelajari lensa dan sifat-sifat dari kaca pembesar. Dan Abbas bin Firnas pun menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 887 Masehi pada usia ke-77 tahun. Ia wafat di Cordoba. Meski nama Abbas bin Firnas tidak sepopuler Wright Brothers, bukan berarti nama itu terlupakan oleh sejarah. Patung Abbas bin Firnas bermain gitar ditempatkan di Museum Australia. Salah satu kawah bulan bahkan dinamai oleh NASA dengan ciptaan Ibnu Firnas sebagai penghormatan atas namanya. Itulah sejarah singkat Abbas bin Firnas. Apabila anak Anda menyukai burung, pesawat, dan luar angkasa, maka ceritakanlah kisah Abbas bin Firnas. Semoga kelak ia akan tumbuh seperti Abbas bin Firnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.